menjadi loyalitas bagi pelanggan. Sahabat muda, ada beberapa kunci lain ternyata selain kejujurannya. Jujur itu adalah memang penting dalam bisnis. Tapi ada lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, saya akan membahas kunci bisnis sukses ala Nabi Muhammad SAW. Sahabat muda, kita tentu penasaran. Ada manusia terbaik di muka bumi ini. Dia seorang nabi, bahkan penutup para nabi. Dan yang menarik, di masa mudanya, Nabi Muhammad ini seorang pengusaha yang sukses. Bayangkan di umur 25 tahun, dia sudah bisa mempersembahkan 200 onta niaga. Satu onta niaga lebih mahal daripada onta biasa. Kayak sapi pekerja dengan sapi ternak. Sahabat muda, apa sih rahasianya? Mengapa seorang yang agung ini sukses di dalam berbisnis? Yang pertama, pengusaha yang bernama Muhammad ini jujur. Di masa hidupnya, Nabi Muhammad dikenal dengan manusia yang dipercaya karena kejujurannya. Sahabat muda, bisnis Muhammad salah satunya mengapa dia itu sukses dan tumbuh berkembang karena Nabi Muhammad itu jujur. Yang bagus dibilang bagus, yang sedang dibilang sedang, yang jelek dibilang jelek. Harganya masing-masing ada. Sehingga pelanggannya tidak kecewa. Dia tahu mana yang bagus, dia tahu mana yang buruk. Sehingga kalau dia membeli lagi, dia percaya kepada Nabi Muhammad. Kejujuran ini penting bagi seorang pengusaha. Karena kepercayaan itu menjadi loyalitas bagi pelanggan. Sahabat muda, ada beberapa kunci lain ternyata selain kejujurannya. Jujur itu adalah memang penting dalam bisnis. Tapi ada lagi yang lain. Yang kedua, Nabi Muhammad itu melakukan ekspor impor. Coba bayangkan, zaman dulu Nabi Muhammad itu pergi ke negeri Syam. Barang-barang yang ada di Mekah dijual di Syam. Kemudian begitu sudah selesai, habis barang dagangannya, dia bawa barang-barang yang di negeri Syam yang tidak ada di Mekah, dia jual di Mekah. Sehingga dia pergi membawa barang dan pulang membawa barang. Dua-duanya untung. Sahabat muda, saya punya teman kuliah di Australia, ada yang kuliah di Jepang. Di Australia itu satu mangga yang besar, harganya 2 kilo anggur impor. Di sini anggur impor mahal. Di sana satu mangga harganya sama dengan 2 kilo anggur. Coba bayangkan kalau kunci sukses Nabi ini diterapkan, tentu akan lebih bagus. Kita jual mangga ke sana, kita bawa anggur ke sini, semacam ekspor dan impor. Begitu juga di Jepang. Teman saya yang kuliah di Jepang, satu mangga itu harganya 500.000 kalau dirupiahkan. Tentu ini pasar yang bagus kalau kita bermain ekspor dan impor. Karena di sana tidak ada, di sana dibutuhkan, begitu dibutuhkan harga naik. Di sini mangga banyak sekali, kita negara tropis, hampir setiap rumah punya mangga, maka harga menjadi turun. Kalau ini dilakukan, ekspor dan impor, tentu ini adalah kunci sukses bisnis yang baik. Sahabat muda, dulu Nabi Muhammad melakukannya, model bisnis seperti ini. Dia membawa barang yang mahal di negeri lain, kemudian dia membawa barang yang murah di negeri lain, yang mahal di negeri sendiri. Ini salah satu yang membuat bisnisnya menjadi tumbuh berkembang, menjadi sukses lebih baik. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu terkenal perilakunya sangat baik. Dia supel dan memudahkan. Nabi Muhammad dikenal dengan kelakuan yang baik hati. Dia itu tidak sayang dengan barang-barangnya. Kalau ditawar dan kalau memang itu dianggap sudah menguntungkan, dia baik hati. Dia tidak terlalu serakah. Dia memberikanlah sehingga cepat. Perputarannya cepat. Turnovernya cepat. Ini salah satu juga perilaku yang baik. Supel dan memudahkan ini salah satu kesuksesan bisnis ala Nabi Muhammad. Sahabat muda,
Tahukah Anda, yang keempat dia itu seorang pekerja keras. Begitu berdagang, begitu tidak laku tawarkan ke yang lain. Dengan begitu kebaikannya, dengan begitu kejujurannya, barangnya cepat habis. Jadi kalau ada pedagang-pedagang yang lain belum selesai, Nabi Muhammad selesai duluan, barang dagangannya habis duluan. Dia seorang pekerja yang keras. Pada waktu itu Nabi Muhammad ini adalah seorang pengusaha yang pemodalnya Khadijah. Seorang Khadijah memberikan modal supaya dibisniskan. Dan Nabi Muhammad seorang pengusaha yang sangat amanah. Dia mampu berbelanja dengan modal Khadijah, dibawa ke negeri Syam. Begitu cepat habis, kemudian bawa barang. Begitu cepat habis, sehingga dia mampu memberikan laporan kepada Khadijah dengan bisnis yang menguntungkan. Yang kelima, amanah. Sahabat muda, Nabi Muhammad begitu kerja, begitu berbisnis, dia langsung mendatangi Khadijah. Dia jabarkan secara transparan. Modalnya segini, dibelikan segini, dijual segini, untungnya segini. Dengan nambah besarnya yang jujur dan al-amin, keuntungannya diterima baik sama Khadijah. Khadijah seorang pemodal, seorang investor yang bisnisnya dijalankan oleh Muhammad. Khadijah senang sekali. Ada anak muda yang bisa menjalankan bisnisnya menjadi usaha yang menjadi besar. Yang kelima itu adalah amanah. Dia mampu menjalankan bisnis dengan baik dan melaporkannya dengan segera dengan transparansi yang memadai. Yang terakhir, Nabi Muhammad ini seorang pengusaha yang akhlaknya baik. Seluruh stakeholder suka. Tidak hanya dia baik dalam berbisnis. Dia tidak hanya pekerja keras, tapi akhlaknya juga baik. Dia santun terhadap orang miskin. Dia santun dengan orang-orang yang membutuhkan. Dia baik terhadap semua orang. Seluruh stakeholder sangat suka sama akhlaknya Muhammad. Nah, akhlak yang baik ini kemudian disukai oleh stakeholder, disukai oleh seluruh yang berkepentingan di dalam bisnisnya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad pada umur 25 tahun, dia sudah melamar seorang wanita kaya dengan persembahan 200 ekor onta niaga. Sahabat muda, kunci sukses dari bisnisnya Nabi Muhammad ini mudah-mudahan memberi inspirasi pada kita agar kita berbisnis lebih baik lagi. Mudah-mudahan tambah sukses. Salam untuk Indonesia.